إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah rahimakumullah, merupakan salah satu ciri dan sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah mereka mau mendermakan harta yang mereka cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan dari sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka, mereka mau mendermakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan Allah perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sesuatu yang paling kita cintai, termasuk harta. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan tidaklah engkau akan mendapatkan suatu kebaikan kecuali engkau mau mendermakan sebagian harta yang sangat engkau cintai. Jemaah rahimakumullah. Dan Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kepada hambanya kecuali di dalamnya pasti ada keutamaan, di dalamnya pasti ada keistimewaan, baik di dunia bahkan nanti di yaumil qiyamah. Ada beberapa keutamaan, ada beberapa keistimewaan ketika kita mau mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jamaah rahimakumullah, dengan kita mendermakan, menginfakkan sebagian harta yang Allah rizkikan kepada kita, akan menghapus dosa-dosa kita, akan mensucikan jiwa kita dari sifat yang bakhil dan kikir, sekaligus mensucikan harta dari semua kotoran-kotoran harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian dari harta mereka orang kaya, sedekahnya, untuk mensucikan jiwa mereka sekaligus membersihkan harta dari
kotoran harta yang haram. Kemudian jamaah rahimakumullah, bahkan dengan infak sedekah, mendermakan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan harta semakin berkembang, harta semakin berkah dan banyak kebaikan-kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang mau mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipatkan dengan berlipat-lipat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Masal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah itu semisal seperti biji-bijian. Yang satu biji akan menumbuhkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai akan muncul 100 biji-bijian. Allah akan lipat gandakan pahala atas orang-orang yang mendermakan sebagian harta di jalan Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas rahmatnya dan sekaligus Allah maha mengetahui. Maka benar sabda Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Harta yang dikeluarkan infak sedekahnya tidak akan mungkin berkurang. Justru akan bertambah, bertambah dan bertambah, semakin berkah, semakin berkah. Mengapa? Karena infak sedekah hanya sebagian, bukan semuanya. Makanya ketika seseorang mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah dari harta yang Allah rezekikan kepadanya, maka harta semakin berkah dan semakin berkembang, semakin berkembang. Nabi telah tegaskan, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Tidak akan mungkin berkurang harta yang dikeluarkan infak dan sedekahnya. Mungkin kalau hitungan kita, kalau kita punya 1 juta, kita infakkan 50.000 akan berkurang menjadi 950.000. Tapi ketika 1 juta kita infakkan sedekahkan 50.000, berkahnya semakin banyak. Ya, karena itu telah janji Allah dalam Al-Qur'an dan juga janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kemudian jamaah rahimakumullah, dengan infak sedekah yang kita keluarkan dari sebagian harta yang kita miliki, dari sebagian rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan sebagai penyebab akhir kehidupan kita yang menjadi baik, akan menjadi penyebab husnul khatimah. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Inna sadaqah tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u maitatasu." Sesungguhnya infak sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah, yang pertama kata Nabi, tudfi'u ghadaba rabbi, akan meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kemaksiatan yang begitu hebat akan mendapatkan hukuman dari Allah. Mungkin tanah longsor, mungkin banjir, mungkin gunung meletus dan sebagainya. Tetapi ketika ada banyak orang yang infak sedekah, kemurkaan Allah diredam sehingga tidak terjadi banjir, mungkin hanya sedikit, tidak terjadi gunung meletus, hanya mungkin keluar lahar sedikit. Mengapa? Karena kemurkaan Allah akan redam dengan adanya infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dengan infak sedekah akan menyebabkan, yakni salah satu penyebab husnul khatimah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Wa tadfa'u maitatasu." Dengan infak sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah akan menghindarkan seseorang dari kematian yang tidak baik. Dia mungkin banyak maksiat, tapi dia sering infak sedekah. Maka Allah akan bimbing dia untuk berbuat taat, kemudian taat dan taat.
dan meninggal dalam ketaatan. Alangkah nikmatnya ketika ruh kita diambil oleh Allah, ketika kita berpisah dengan ruh kita dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan sujud menyembah kepada Allah, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan infak, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah yang menentukan nasib kita nanti di yaumil qiyamah ada bil khawatim, amal ibadah yang terakhir kali. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kemudian jemaah-jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keistimewaan, termasuk fadilah, termasuk keutamaan daripada infak sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah akan menyebabkan kita mendapatkan naungan nanti ketika di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Ketika seluruh makhluk Allah dikumpulkan di padang mahsyar, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya dikumpulkan oleh Allah. Dan matahari didekatkan oleh Allah hanya kira-kira 3 mil. Jadi jarak kita dengan matahari yang sekarang ini ya berjuta-juta kilo, itu pun ya sangat panas. Apalagi nanti di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari kira-kira hanya 4,5 kilo dari kita. Kalau bukan takdir Allah, bukan karena kehendak Allah, langsung hilang kita ini. Karena begitu panasnya. Cuma memang Allah kehendaki. Di padang mahsyar begitu beratnya. Termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan nanti di padang mahsyar adalah orang yang gemar infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang hamba itu fi dhilli sadaqatihi, kata Nabi kita Muhammad SAW, dinaungi dengan infak sedekahnya ketika dia di dunia. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, sab'atun yudhillumullahu fi dhillihi yauma dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fahfaha hatta la ta'lama simaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Yani seorang yang dia infak sedekah di jalan Allah dan dia merahasiakannya. Tidak ada satupun yang mengetahuinya, bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Berapa banyak salaf kita dahulu, orang-orang soleh kita dahulu, infak sedekahnya baru diketahui setelah dia meninggal dunia. Termasuk Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, setiap malam beliau mengangkat gandum, dibagikan sama rakyatnya yang miskin, dan beliau sendiri yang memikul gandum. Dan itu baru diketahui setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab. Yani ketika pundak beliau kosong-kosong karena setiap malam memikul gandum. Dan rakyatnya baru tahu, mereka baru tahu ketika setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab. Semoga Allah meridainya. Banyak di antara salaf kita, ulama-ulama kita dahulu, pendahulu-pendahulu kita dahulu, mereka infak sedekah dan dirahasiakan. Tidak ada satupun yang tahu. Dan diketahui setelah beliau meninggal dunia.
Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada seorang laki-laki yang mengeluarkan infak dan sedekahnya, fahfaha, dia merahasiakannya. Sampai tangan kiri tidak tahu apa yang didermakan oleh tangan kanannya. Dialah orang yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar dengan tidak merasakan panasnya, teriknya matahari. Bahkan termasuk hamba Allah yang dimuliakan nanti di padang mahsyar. Kemudian fadilah yang kelima, jamaah rahimakumullah, dengan infak sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ittaqun nar walau bisikki tamratin. Takutlah kalian dari api neraka Allah, jauhkan diri kalian dari api neraka Allah walaupun hanya infak sedekah separuh dari buah kurma. Kita mungkin hanya punya satu buah kurma, kita bagi separuh untuk kita, separuh untuk orang lain. Itu akan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekecil itu ada nilainya, ada fadilahnya selama ikhlas. Apalagi lebih daripada itu. Dia infakkan sebagian hartanya untuk yakni masjid misalnya, untuk musola misalnya, untuk lembaga-lembaga pendidikan misalnya. Apalagi zaman sekarang, jamaah rahimakumullah, banyak orang yang kurang paham masalah tauhid, banyak orang yang kurang paham tentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka mengeluarkan sebagian harta untuk orang-orang yang belajar agama, ini luar biasa pahalanya. Walaupun dia ribuan tahun telah meninggal dunia, dia dapat pahala. Mungkin dari dia hanya infak 100.000 tiap bulan, 200.000 tiap bulan, luar biasa nanti. Mengapa? Karena dengan infak sedekah yang dia keluarkan akan mencetak generasi-generasi yang akan memperjuangkan agama Islam. Mengapa? Karena ketika Islam hanya semangat tanpa ilmu, apa yang mau diperjuangkan? Berapa banyak orang yang hanya semangat, ayo, tapi ilmu nggak punya, cara wudhu yang benar nggak ngerti, cara sholat yang benar nggak tahu, cara tayamum yang benar nggak faham, apalagi mandi janabat, apalagi yang lebih daripada itu. Maka membantu mereka orang-orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, mempelajari hukum Islam dengan sebenar-benarnya, itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk sedekah jariyah. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi telah bersabda, man da'ilal huda falahu ajruha wa ajru man tabi'aha la yanqusu min dalik min ujurihim syai'ah. Nabi telah bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk Allah, termasuk ustadznya, termasuk orang yang menyeru, termasuk orang yang memberikan fasilitas, semuanya mendapatkan. Termasuk orang yang mungkin infak sedekah untuk kelancaran dakwah dan sebagainya. Maka dia mendapatkan ini. Kata Nabi, falahu ajruha wa ajru man tabi'aha. Dia akan mendapatkan pahala petunjuk itu, bahkan akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ustadznya, santrinya, dan semua orang yang ikut andil dalam semuanya dapat pahala. Dan itu terus semakin banyak yang menuntut ilmu, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi orang yang menghalangi justru akan dapat warisan dosa. Mungkin apa itu? Menfitnah, menyebarkan hal-hal yang tidak benar dan macam-macam, sehingga dakwah yang betul-betul murni yang diajarkan Nabi tersendat-sendat misalnya, dia akan dapat dosa warisan. Bahkan jutaan tahun dia telah meninggal dunia, dapat dosanya terus itu. Maka kita harus betul-betul bersungguh-sungguh. Apa yang menyebabkan kita bisa mendapatkan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Dan itu harapan kita, agar ketika kita nanti dia dipanggil oleh Allah, kita telah menghadap Allah, telah meninggal dunia,
tetapi aliran pahala terus mengalir. Jemaah rahimakumullah, inilah fadilah, keutamaan daripada infak sedekah. Ketika kita bisa melakukannya dan betul-betul ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan 5 keistimewaan yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di sini dan kaum muslimin dimanapun mereka berada diberikan semangat untuk bisa meluruskan akidah, meluruskan tauhid, dan juga semangat untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan ini akan menjadi bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.